Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anessa Livia, mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, Prodi Informatika. Kali ini saya akan melakukan demo aplikasi, yaitu aplikasi perancangan sistem informasi persediaan barang di dekandang berbasis Java NetBeans. Nah, sebelum saya menjalankan aplikasi tersebut, terlebih dahulu saya ingin menyalakan database-nya untuk menghubungkan antara aplikasi dengan database-nya ya. Kita harus nyalakan dulu XMPP control panel-nya. Dari dua modul ini kita tekan start. Jika sudah muncul warna hijau, pertanda database sudah nyala, sudah aktif dan sudah terhubung dengan aplikasi yang akan kita jalankan ya. Nah, sebelumnya saya juga sudah men-shortcut project dari aplikasi persediaan barang ini ke desktop agar mempermudah untuk running aplikasinya, jadi tanpa perlu mencari lagi di file gitu atau di folder gitu ya. Sekarang kita langsung jalankan aplikasi ini. Oke. Ketika kita klik icon di desktop, akan muncul halaman utama dari aplikasi persediaan barang di dekandang ini dengan dua tombol utama. Yang pertama ada tombol login yang berfungsi untuk para user mengakses aplikasi ini ke halaman berikutnya, dan juga di sebelahnya ada tombol dengan icon X berfungsi untuk menutup aplikasi ini secara keseluruhan. Oke, kita langsung tekan tombol login. Nah, di sini kita beralih ke halaman login yang mana para user menginput username atau password yang sudah ditentukan atau yang sudah diinput di dalam database ya. Nah, di sini user yang kita pakai adalah admin dan karyawan, yang mana setiap admin dan karyawan sudah memiliki username dan password masing-masing ya, yang sudah diinput terlebih dahulu ke dalam database. Nah, di sebelah pojok kanan atas terdapat tombol logout yang berfungsi untuk keluar dari halaman login dan kembali ke halaman utama dari aplikasi ini. Nah, sebelumnya kita akan mencoba dulu input username atau password yang tidak sesuai atau salah, notifikasi apa yang akan muncul gitu ya. Kita akan mencoba memasukkan username dan password yang tidak sesuai. Nah, di sini ada tombol login yang berfungsi untuk verifikasi apakah username atau password yang kita input sudah benar atau salah ya. Kita masukkan. Nah, di sini muncul notifikasi username atau password Anda salah. Oke, kita klik OK dulu. Oke. Jika ingin mengakses halaman berikutnya, kita harus memasukkan username dan password yang benar ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk masukkan username dan password dari admin. Ini adalah username dan password untuk hak akses admin ke halaman berikutnya ya. Nah, kita masukkan data yang sesuai. Oke. Jika sudah diisi semua, kita tekan tombol sign in dan muncul notifikasi login berhasil jika memasukkan username dan passwordnya dengan sesuai ya, atau dengan benar. Kita langsung klik OK saja. Oke. Di sini kita langsung menuju ke menu utama dari admin. Nah, di halaman menu utama admin ini terdapat beberapa menu yang dapat diakses atau dikelola oleh admin sendiri. Dan di pojok kanan atas juga ada tombol logout, di mana jika admin tidak ingin melakukan kegiatan apa-apa di halaman ini, maka akan kembali ke layar utama gitu ya. Nah, di sini kita akan coba mengakses menu data supplier. Oke. Nah, di menu data supplier kita bisa melihat ada 4 field ya. Ada 4 data yang mana admin bisa menginput data-data supplier tersebut. Oke, kita langsung mencoba saja. Nah, di sini kita bisa melihat ada kode supplier dengan
bentukan yang tidak bisa diedit dan berwarna abu-abu ini menandai bahwasanya kode supplier ini sudah auto number ya, jadi tidak perlu dimasukkan atau diinput secara manual. Nah, yang kita perlu input adalah ada nama supplier. Kita akan masukkan nama suppliernya. Oke, kemudian alamatnya. Oke, dan kemudian nomor teleponnya. Oke, kita masukkan. Oke, jika semua field sudah terisi, data-data sudah terisi semua, maka kita bisa menekan tombol simpan. Oke, jika data yang dimasukkan sudah terisi semua ya fieldnya, maka data berhasil disimpan. Kita bisa melihat tampilan dari data yang barusan kita sudah masukkan. Nah, ini dia S0004 dengan nama supplier Bekti Karya dengan alamat Sawangan Depok dan nomor telepon sekian. Nah, di sini ada tombol akses hapus juga, dimana kita bisa menghapus salah satu dari data supplier ini. Kita coba hapus Bekti Karya ini. Oke, dan di sini muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus data. Oke, jika iya kita bisa klik tombol yes, maka data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya ada tombol edit, dimana kita bisa mengubah data yang sudah ada di tabel supplier ini. Kita contohkan mungkin dengan supplier yang kedua ya, kita ingin mengubah alamatnya. Siapa tahu suppliernya sudah pindah alamat atau pindah tempat, jadi kita bisa mengubah data dari kode supplier 0002 ini. Oke, kita akan mengubah data alamatnya menjadi Ciparigi Bogor ya. Oke, jika merasa sudah untuk mengisi data yang ingin diubah, maka kita langsung tekan tombol edit. Oke, di sini dengan kode supplier S0002, nama supplier bawang putih, alamatnya sudah diganti menjadi Ciparigi Bogor ya. Oke. Nah, jika kita ingin memasukkan data baru lagi, tetapi kita sedang melakukan akses klik pada tabel supplier seperti ini dan terlihat fieldnya terisi gitu ya, kita tidak bisa mengisi untuk data baru, maka kita bisa menekan tombol reset untuk mengembalikan atau mengkosongkan field yang ada tadi. Nah, jika ingin keluar dari data supplier, kita bisa menekan tombol pojok kanan atas yang berbentuk seperti rumah untuk mengakses data berikutnya, yaitu data barang. Data barang ini sama seperti supplier, kode barangnya sudah auto number, dan ada beberapa data lainnya seperti nama barang, jumlah barang, kategori, kode supplier, dan nama supplier. Nah, jadi kita akan coba input data barang. Nah, di sini sudah langsung terinput ya, kode barangnya D04 auto number. Kita langsung isi saja. Oke, barangnya boneka putih, jumlahnya ada 100. Kemudian pilih kategorinya, ini disesuaikan dengan barangnya ya. Kita tinggal pilih kategori kreasi, lalu kode suppliernya. Nah, ini kita bisa klik tombol data supplier di samping. Nah, akan muncul halaman data supplier yang mana kita bisa pilih nih ya, bagian supplier mana yang kita membeli barang boneka putih ini. Karena sebelumnya kita sudah menghubungi pihak supplier dari nomor telepon yang sudah tertera, lalu kita mengkonfirmasi barang yang ingin dibeli, dan kita sudah mengetahui berarti dengan barang ini nama suppliernya adalah ini misalnya gitu ya. Kita akan klik ini, secara otomatis field dari kode supplier dan nama supplier terisi ya. Nah, kita langsung tekan tombol simpan. Oke, lanjut kita
ke akses tombol hapus. Nah, kita akan menghapus data yang ada di tabel data barang. Kita akan menghapus coba boneka potinya. Oke, kita klik yes, maka data berhasil dihapus. Nah, data tersebut sudah tidak tampak lagi di tabel data barang. Nah, jika kita ingin mengubah sama seperti data supplier, ingin mengubah salah satu data barang, misalnya celengan gitu ya, kita ingin mengubah jumlah data barangnya mungkin sudah berkurang. Oke, kita langsung ubah saja. Pertama diklik dulu kan ya, terus diubah bagian mana field yang ingin kita ubah, mungkin jumlahnya menjadi 100, lalu kita langsung tekan edit. Nah, secara otomatis nama barang celengan tanah liat, jumlah barangnya sudah terganti menjadi 100 ya. Nah, jika kita ingin melanjutkan untuk input data baru tapi fieldnya penuh seperti ini, kita langsung klik reset. Nah, maka semua fieldnya kembali kosong seperti itu ya. Lanjut kita ke data berikutnya, itu data karyawan, dimana sama ada ID karyawan yang sudah auto number, ada field nama karyawan, divisi, username dan password. Nah, di sini username dan password input oleh admin sebagai hak akses para karyawan untuk menggunakan aplikasi ini untuk masuk sebagai halaman karyawan gitu ya. Nah, di sini kita akan masukkan nama karyawan yang baru. Oke, kemudian divisinya kita masukin guide, terus username-nya kita bisa masukkan bebas ya, mungkin bisa langsung tanya ke karyawannya atau boleh di input langsung oleh admin. Nah, username kita langsung mungkin kasihnya Dini Depok misalnya gitu ya. Oke, kemudian passwordnya kita bisa klik Dini 005, jadi sesuai admin saja bagaimana mau menginput username dan password atau requestan dari karyawannya. Jika sudah terisi, kita klik simpan, maka data berhasil tersimpan ya, seperti ini. Lalu jika kita ingin menghapus salah satu data di sini, kita bisa langsung klik hapus. Oke, data berhasil dihapus, datanya sudah hilang dari tabel karyawan. Lalu jika kita ingin mengubah salah satu data yang ada di data karyawan, bisa kita klik saja, mungkin misalnya Kare, kita ingin edit username-nya jadi Kare misalnya gitu ya. Oke, kemudian jika tidak ada yang ingin dihapus jika tidak ada yang ingin diubah lagi, kita bisa langsung klik edit. Secara otomatis username dari karyawan Renadi sudah berubah menjadi Kare ya, yang awalnya tadi Kare. Nah, jika sudah, kita ingin melakukan reset juga karena mau lanjut ke input selanjutnya, kita klik reset. Oke, kita beralih ke tombol pembelian barang. Di sini di halaman transaksi pembelian barang, admin melakukan beberapa penginputan data ya, seperti ada ID transaksi, tanggal, kode supplier, nama supplier, ada nama barang, jumlah barang, harga barang, dan total, yang mana ini nanti akan dicetak kemudian akan diserahkan kepada supplier. Nantinya supplier akan mengirimkan invoice dan juga barang yang sudah kita beli ya. Ini gunanya transaksi pembelian ini adalah untuk mendata pembelian barang yang akan ditambah ke bagian gudang gitu. Nah, di sini sudah otomatis ya, jadi setiap kita membuka menu pembelian barang maka ID transaksinya sudah mengikuti dan ini sudah auto number juga. Jadi kita langsung memasukkan saja data-data lainnya seperti tanggal, mungkin kita masukkan tanggal 3, lalu
supplier mana yang ingin kita hubungi, atau supplier mana di mana tempat kita membeli barang, itu kita bisa lihat di sini. Misalnya beruang putih, kemudian data barang apa dari beruang putih ini kita bisa lihat. Oh, ternyata tidak ada di sini. Nih, kita bisa sama-sama lihat. Data beruang putih itu belum pernah kita beli apa gitu ya. Jadi data barangnya belum ada. Mungkin kita bisa ganti data suppliernya jadi United Creation. Terus dari United Creation ini kita bisa cari barang apa sih yang dijual oleh supplier United Creation. Itu ada celengan sama tanah liat, celengan dan kuas ya. Di sini kita mau beli kuas lagi, kita mau menambah kuas, mungkin stoknya sudah habis. Nah, kita masukkan jumlah barang yang ingin kita beli sesuai ya, sesuai dengan list barang yang ingin dibeli ya, yang sudah ditentukan oleh tim gudang. Nah, kita masukkan jumlah barangnya semisal 25, lalu harga barangnya kita masukkan juga. Dan di sini kita bisa tekan tombol hitung untuk menghitung total dari kuas yang kita beli. Nah, ini kita bisa klik tombol tambah untuk muncul di tabel ini. Nah, seperti ini data berhasil disimpan. Oke, nah jika kita ingin melakukan transaksi pembelian barang dengan ID yang sama ya, dan ingin membeli barang yang berbeda lagi, itu bisa kita lakukan di sini dengan memasukkan lagi data barang. Kita pilih mungkin celengan tanah liat ya, karena tadi United Creation. Oke, ada celengan tanah liat, kita tambah mungkin belinya 50 dengan harga 20.000 misal. Jadi kita hitung totalnya dan kita tambahkan lagi. Nah, jadi sebelum kita menyimpan secara keseluruhan, kita harus menekan atau klik tombol tambah dulu untuk tetap terus ingin menginput barang-barang yang ingin dibeli dalam satu transaksi ini, dalam satu ID transaksi ini ya. Mungkin jika ada salah mungkin ya pada saat penginputan, ternyata tidak beli 25, kita belinya 26 misalnya, ini kita hapus saja karena tidak ada pengubahan data gitu ya, kita hapus. Oke, kita ulangi kembali. Data suppliernya tadi United Creation, kemudian kita mau beli kuas tadi ya yang kita hapus. Nah, kuasnya kita beli tadi jadi 26, kemudian harganya. Nah, harga ini kenapa kita masukkan manual, karena siapa tahu harga di setiap supplier itu berganti mungkin pada kurun waktu tertentu, jadi makanya kita masukkan secara manual. Oke, kita hitung dan kita tambahkan. Nah, oke, jika sudah selesai dalam melakukan transaksi pembelian barang untuk ID pertama, kita bisa langsung mengklik total keseluruhan dengan menekan enter dan menentukan jenis pembayaran, itu cash atau kredit ya. Kita terus aja cash. Nah, jika datanya sudah rampung atau sudah selesai, kita bisa klik simpan. Oke. Nah, data sudah berhasil disimpan. Nah, dengan itu data sudah berhasil disimpan. Nah, jika ingin melakukan transaksi berikutnya, kita bisa tekan reset ya untuk mengkosongkan filenya kembali. Nah, jika kita ingin langsung mencetak transaksi pembelian barang, kita bisa klik tadi transaksi sebelumnya dan klik tombol print. Kemudian akan muncul, nah ini dia surat atau bukti dari transaksi pembelian barang dari pihak admin gudang kandang ke pihak supplier ya. Jadi ini sudah kesepakatan dari admin gudang sebelumnya, admin gudang dengan supplier sebelumnya. Nah, sudah melakukan kesepakatan, maka admin gudang akan merilis bukti transaksi pembelian seperti ini ya, dengan tanggal sudah sesuai gitu. Jika kita ingin mencetak, kita akan bisa klik tombol print atau gambar printer ini, atau kalau kita ingin men-save dalam bentuk file,
kita bisa mengirim ya, bisa save file gitu. Nah di sini kita bisa pilih secara acak, mungkin kita taruh di sini dengan menamakan bukti ya, transaksi pembelian barang. Kita bikin mungkin edit transaksinya B007 ya. Oke. Nah di sini kita bisa pilih jenis atau format filenya, mungkin PDF. Nah dimana mungkin daripada menggunakan kertas, kita bisa melakukan pengiriman bukti transaksi pembelian ini melalui file. Jadi saling mengirim data melalui file, bisa kita simpan terlebih dahulu, baru nanti setelahnya bisa kita kirim ke suppliernya jika tidak ingin mengeluarkan kertas gitu atau ngeprint gitu ya. Jadi ini bisa kita andalkan. Nah sudah, kita bisa langsung ke data berikutnya, yaitu laporan pembelian barang. Nah di sini jika kita ingin melihat transaksi pembelian barang dari periode tanggal tertentu yang ingin kita lihat, misal kita ingin melihat dari periode Agustus ya, mungkin dari 1 Agustus hingga sampai ya itu sampai 31 Agustus, itu data apa saja yang muncul. Nah jika kita klik tombol cari, maka data tersebut secara otomatis tampil di tabel laporan pembelian barang. Nah jika kita ingin, mungkin ini karena datanya sedikit ya, jadi kalau misalnya datanya sudah banyak dan ingin mencetak laporan secara mingguan, kita bisa mengklik ini. Nah, ini kita bisa klik ya, dalam 1 minggu ini kegiatan transaksi pembeliannya ada apa aja. Kalau secara bulan, laporan bulanan ini juga masih ini ya, masih dalam 1 bulanan gitu laporannya, dan tahunannya juga sama, jadi semuanya masih muncul. Jika kita ingin sesuaikan dengan tanggal, kita juga bisa seperti tadi, dari 1 Agustus hingga 31 Agustus. Nah seperti ini. Lalu kita bisa filter data dari transaksi pembelian barangnya. Nah jika sudah, maka kita bisa mengklik tombol print untuk mencetak laporan pembelian barang, misal untuk kebutuhan laporan kepada atasan gitu ya. Nah di sini juga tertulis periodenya yang sudah kita pilih dan data yang muncul, kemudian tempat dan tanggal pada saat kita mencetak ya, dan otomatis nama admin gudang juga keluar karena admin gudangnya 1 ya, jadi namanya sudah secara otomatis muncul. Jika kita ingin print, kita bisa klik print. Jika ingin menyimpan dalam bentuk file, kita bisa klik save seperti ini ya. Oke, lanjut. Sama seperti laporan pembelian barang, laporan pengajuan barang juga bisa kita lihat sama-sama. Di sini laporan minggu ini, laporan mingguannya bisa kita lihat karena baru sedikit datanya, jadi semua datanya sudah keluar. Oke, nah kalau data bulan ini minggu ini ya. Jadi kalau minggu ini termasuk minggu di luar ini bulan Agustus. Nah ini kalau bulanannya, jadi bulan Agustus masuk, tahunan juga bulan Agustus masuk. Nah, kita ingin tahunan misalnya gitu, mau mencetak, langsung saja klik tombol print dan muncul laporan pengajuan barang sesuai periode dan data-data barangnya, dan kemudian tanggal dan tempat ya, mencetak laporan pengajuannya. Oke, jika admin telah selesai melakukan kegiatan di halaman utama admin bisa mengklik tombol logout ya. Nah akan muncul notifikasi ini, tinggal klik yes. Nah maka akan kembali ke menu utama dari atau menu layar dari aplikasi persediaan barang Dekandang. Nah sekarang kita akan mengakses aplikasi persediaan barang di Dekandang sebagai karyawan dengan cara masuk
menggunakan username dan password yang sudah ditentukan oleh admin. Nah, kita akan masukkan datanya, oke, sesuai yang sudah kita masukkan gitu ya. Oke, login berhasil. Nah, di sini terdapat form transaksi pengajuan barang, di mana karyawan non logistik bisa mengajukan barang kepada pihak gudang gitu ya. Di sini ada transaksinya sudah dilakukan secara auto number, jadi dan ada transaksinya baru setiap ada transaksi pengajuan berikutnya. Nah, di sini juga ada adik karyawan, nama karyawan divisi yang sudah otomatis terisi karena berrelasi dengan data karyawan yang ada di data admin, kemudian diakses melalui username karyawan tersebut. Nah, sekarang kita akan input data transaksi pengajuan barangnya. Kita akan menginput tanggal sekarang, lalu data barang apa yang ingin diambil, misalnya kaos polos putih gitu ya. Terus ada jumlah barang yang ingin kita ambil, misalnya 50. Kemudian ada IT kategorinya, kita bisa pilih kreasi. Kemudian kita bisa mengisi keterangan kebutuhan dari barang yang kita ajukan, yaitu paket edukasi kreasi. Nah, kita klik tambah. Nah, semisal karyawannya ingin mengajukan lebih dari satu barang, bisa kita langsung klik lagi tombol data barangnya, lalu kita pilih barang lain, kita masukkan jumlah barangnya dan dari kategorinya tetap kreasi dan keterangannya mungkin sama ya. Oke, setelah itu kita masukkan dengan mengklik tombol tambah. Nah, data tersebut muncul di area tabel pengajuan ini. Nah, misal pengajuan barang oleh karyawan ini sudah selesai, maka karyawan bisa mengklik tombol simpan, oke, dan mencetak langsung bukti transaksi pengajuan barang ini yang untuk diserahkan ke tim gudang ya. Kita print. Nah, ini nama karyawannya Renadi Kurniawan benar ya, terus dengan tanggalnya dan barang yang ingin diaju. Ini nanti bisa di print lalu diserahkan ke pihak gudang untuk diambil barangnya gitu ya. Nah, jika sudah selesai, kita boleh langsung tekan logout ya, dan kembali lagi ke halaman utama dari aplikasi persediaan barangnya. Jika sudah tidak ada kegiatan lagi dari pihak admin dan user, kita bisa mengklik tombol merah berlambangkan ikon X dan akan menutup aplikasi secara keseluruhan. Nah, sekian dulu demo aplikasi persediaan barang lidah kandang berbasis Javanet Bin kali ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.